very important person. Yeah. Jadi salah satu orang terpenting di hidupku, yaitu teman, sahabat yang juga upline-nya aku di Oriflame ya. Mau main ke rumah Maki, mau bikin house tour ya. House tour, jadi nanti akan aku akan masuk ke semua ruangan yang ada di rumah Maki, sampai ke genteng-gentengnya juga nanti aku naikin ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka ya ngumpulin motivasi gitu ya, karena memang lagi sedang usaha buat menjemput rumah gratis dari Oriflame insyaallah. Jadi aku sengaja bikin ini adalah series liputan pertama dari series yang mau aku bikin, yaitu rumah-rumah yang disupport sama hasil ngerjain Oriflame. Oke, jam 7:30 hari ini aku udah jalan dari rumah. Tadi udah siapin sarapan karena adekku mau berkegiatan hari ini, anakku juga mau berkegiatan hari ini, aku pun mau berkegiatan hari ini. Oke, sampai ketemu nanti di rumah Maki. Halo sobat, selamat datang di tayangan pertama dari series Lirik Rumah di Sana Kemari. Rumah siapakah yang terpilih, yang beruntung sekali tayang perdana di series ini? Tidak lain adalah rumah Maki dan Maki. Sudah masuk kita, sudah assalamualaikum, jadi udah boleh masuk. Waalaikumsalam sendiri. Oke, kita sampai di rumahnya Maki, di ruang tengah. Ini ruangan serbaguna, ini aula kayaknya ya. Aula kenapa nih, lihat ini. Ini adalah meja tempat kalau misalnya kita lagi ngumpul kayak kemarin mau kobar, itu masih boleh ngumpul ya, masih boleh rame-rame. Ini tuh tempat buat ngumpul-ngumpulnya kita di sini. Biasanya ya makan di sini, terus buka AR di sini. Ini aku paling seneng banget sama meja ini. Ini nanti aku akan cerita tempat-tempat yang aku suka atau perak-perik yang aku suka ya. Aku tuh suka meja ini karena ini teman-teman, emang dibikin sama Paki itu untuk kerja. Jadi di tengah-tengah mejanya ada panel buat colokan. Hal terpenting di dunia ini nomor 2 sesudah wifi ya, kalau koneksi wifi dan colokan. Terus habis itu ada bangku panjang, ada 2 bangku panjang buat duduk rame-rame. Ini harusnya ada dilengkapi tanda salah-salah ya, karena lagi social distancing kan ya. Ini kayaknya kurang, nanti aku salah-salahin sendiri. Cemilan bagus, oke. Nah terus hanya harus coba kayak ini. Adalah tempat kalau bikin itu di sini. Meja kerja Maki nih. Dulu waktu aku pertama kali datang ini posisinya di sana, jadi mungkin disesuaikan. Terus ada ini nih kelengkapan ini teman-teman. Gitu. Lebih ke meja belajar bagus ya kayaknya. Lanjut, kita kemana sih? Lanjut ke kamarnya Maki.
Kak, live itu kan di sini ya. Ada mic baru nih. Halo, assalamualaikum. Aku mau take over podcastnya lagi ya. Terus ada nih, ini suka nih yang di kamar tuh ada kaca, terus ada lampu banyak. Keren ya, udah cocok belum rumahnya di sini? Sekarang ada di mana kita? Harus di kamar. Pindah sini masuk kamar mandi. Keren kan? Jadi kamar mandinya satu bagian dengan kamar tidur utama. Keren. Tapi ini udah terlupa. Ambil jauh loh ini. Jadi pesan spesial karena kata Maki dan ceritanya Maki nanti kita komentarnya. Karena Maki pengen suasana kamar mandinya sama dengan kayak kamar mandi yang dipakai. Sungguh orang glamour sejati ya. Sisirnya pun sisir Oriflame. Si Maki aja. On the edge. Sebenarnya aku belum coba. Bagus ya, sungguh sangat susah ya. Ini boleh dibuka ya. Ini lemari baju nih teman-teman. Aku tahu karena kan udah pernah ngintip sebenarnya. Terus nih mas, lihat mas. Ini juga suka nih mas. Tolong dong nanti ini dibikinin nanti di rumah ya. Lemari sepatu setinggi, lebih tinggi dari orang. Nah, terus yang uniknya lagi nih kamar mandi Maki langsung ada jendela keluar. Jadi udara bisa tahu juga kalau ada paket. Ya Pak, sebentar ya Pak. Sekarang saatnya kita naik ke lantai 2. Sampai deh di lantai 2. Lantai 2 itu ada 3 kamar. Kamar kakak nih, ini kamar, terus kamar. Terus aku mau kasih lihat ya, yang istimewanya kamar-kamar di rumah Maki dan Maki. Ini loh, cahayanya tuh terang banget. Jadi setiap kamar itu ada bukaan, ada jendelanya, ada pintunya, dan ini seger gitu ya, enggak gelap gitu loh teman-teman. Kalau ini pemandangannya ke depan rumah, jadi bisa kelihatan tuh tamu yang datang, jadi bisa ketahuan kalau paket dianterin biasa ya. Terus dari ceritanya Maki, semua furniture yang ada di rumah ini termasuk lemari, meja, tempat tidur, kayak yang gede kayak gini, semuanya dibuat by order. Ternyata bukan cuma ada 3 kamar, tapi ada 3 kamar lagi, jadi ada 4 kamar. Anak Maki kan 3, jadi semuanya dapat kamar masing-masing. Terus kamar keempat mungkin kalau buat Putih datang gitu ya, buat aku datang. Ini seru banget sih, semua dapat kamar sendiri-sendiri. Nah kalau di sini satu lagi nih functional room lagi nih kalau bisa dibilang ya, karena biasanya kalau kita lagi ngumpul yang area sini dipakai buat gelar karpet sama Maki, terus dipakai buat sholat sajadah, terus buat sholat kan. Tahu banget aku nih. Terus kita juga pernah ngadain ngaji bareng-bareng juga di sini, gelar karpet, terus ngaji sama-sama di sini. Ya itu buat zumba ada kaca-kaca cermin. Kalau hari lain kakak anak pertamanya Maki kalau ngedance di situ mas. Oh. Kalau dance langsung.
di bagian atas lantai 2 ini ada kayak ini namanya apa sih Mas? Teras Balkon. ya? Teras atas. Oh, balkon bener istilahnya gitu ya. Balkon buat melihat pemandangan di area samping rumahnya Maki. Sebelah sana tuh masih hutan gitu, terus mirip nggak sih? Ada suara aliran air sungai. Nah, sebenarnya masih ada lagi nih, lantai 3 nih. Cuman naiknya, lihat aja. Aku mah naik nggak apa-apa, cuma takut nggak bisa turunnya. Jadi ya biarkanlah jadi misteri ya. Nanti kita tanya aja ya sama Maki, ada apa sih di lantai 3 ya. Ini gimana? Oke, mau tahu dong Iya. Maki. Rumah Maki yang dulu tuh Ina cuma lihatnya dari foto aja loh. Jadi belum pernah ke rumah Maki yang versi dulu sebelum direnovasi jadi kayak gitu. Oh. Jadi begitu Ina datang pertama, rumahnya udah cakep kayak gini. Sampai batakonya aja kalau mau buat foto tuh Foto. bagus. Makasih loh. Iya, ini menjilat sekali ya. Maka cerita dong tentang rumahnya. Kenapa bisa kepikiran bikin rumah yang asik banget gitu, semua ruangan kena cahaya, terus apa ya, semua tempat kayak ya kayaknya enak lah buat boleh tuker nggak sih sebenarnya? Cerita dong Maki biar aku Iya. makin pengen. Jadi emang segala sesuatunya itu kalau nggak ada pemicunya itu kita nggak akan nyampe atau nggak akan punya gitu. Jadi pengen sesuatu itu harus ada pemicunya dulu. Kayak kita seberapa sering sih lihat misalnya di majalah atau di YouTube atau di mana rumah-rumah bagus yang kita bisa bayangin tuh, kalau aku tinggal di situ tuh rasanya pasti enak banget, nyaman banget, aku akan lebih produktif, aku akan lebih happy, anak-anakku lebih seneng gitu kan. Tapi tidak semua orang abis nonton itu terus tertrigger, aku harus punya yang kayak gitu, ya nggak? Ada yang lihat itu ngerasa yang cuman gini, oh bagusnya Oh, kok kayaknya bagus. aku nggak bisa gitu. Jadi cuman Penikmat. sampai penikmat aja. sampai- Nah, Heeh. gitu ya. Jadi pertama harus punya pemicunya dulu. Nah, pemicunya rumah ini adalah ini sebenarnya goal kesekian setelah goal-goal yang sebelumnya. Jadi sebenarnya ini tidak termasuk sesuatu yang urgent ketika aku awal mulai punya hasil dari Oriflame. Oh gitu. Enggak. Jadi pertama itu orang tua dulu ya, umroh orang tua, rumah orang tua, transferan rutin orang tua, habis itu ngajak orang tua ke luar negeri ya, habis itu ngajak anak-anak mulai ngerasain luar negeri, Iya. rumah gitu. Jadi ini yang kesekian gitu. Nah, triggernya itu sebenarnya karena waktu itu si kakak pengen punya privasi sendiri, tapi waktu itu di rumah yang lama itu kamar anak cuma 1 gitu. Kamar anak cuma 1 dan ketika dia pulang sekolah itu isi kamarnya udah diacak-acak sama adik-adiknya dan dia Adanya yang dua, adanya yang masih dua yang kecil nggak ini. ngerti, "Ya, aku yang main." Main-main masuk-masuk itu dan dia marah gitu. Marah itu adalah ekspresi dia sedih ya, ekspresi dia sedih. Nah, kalau anak kita sedih berarti kan harus ada yang kita lakukan ya. Iya. Dia pengen sesuatu, apa yang bisa aku lakukan gitu. Waktu itu uangnya nggak ada lah yang dibudgetin untuk rumah ya. Kita tahu rumah kalau mau rumah yang nyaman itu duitnya harus berapa dan itu Pernah kita nggak hitung-hitungan punya. Hitung-hitungan abis itu kita umpetin kertasnya. Oh tapi pernah hitung-hitungan sama Paki, terus Pernah. habis gitu ya udahlah kayak Iya, gitu ya. waktu kita ngitung itu cuma kayak gini. Kalau kita ganti genteng, Aja, itu gitu genteng aja berapa? Itu Paki ke orang yang ngerti gitu dan habisnya adalah sekitar 100 juta. Itu genteng apa ya? Genteng rumah. Beneran? Oke. Genteng rumah yang lama ini. Dengan kondisi rumah rumah lama, Rumah lama. bukan rumah yang sekarang. Wow. Oke, ganti genteng rumah sudah. Waktu itu udah deh, ntar dulu. Nah, begitu kena trigger si kakak itu, akhirnya wah ini nggak bisa gitu karena Nggak bisa sekedar hanya genteng iya, ya? nggak bisa sekedar genteng karena anak yang kecil-kecil yang tadi berantakin kamar kakaknya itu juga bakal gede dan bakal juga ngerasa yang sama. Aku Privasi juga ya. pengen punya rumah, mereka harus belajar yang enak gitu. Akhirnya ya itulah mulai. Jadi segala sesuatu yang terbentuk hari ini tuh juga asalnya dari pertama trigger, yang kedua adalah kemauan kuat untuk mewujudkan itu gitu. Gak hanya pengen dia punya rumah bagus, tapi
harus dibalikin ke personal gitu. Kenapa kamu pengen punya rumah? Buat apa? Apa yang akan dirasakan keluargamu kalau itu sudah ada gitu? Kehidupan seperti apa yang akan hari-hari kalian nikmati gitu. Jadi awalnya tuh itu situ. Itu dipikirin terus. Dipikirin terus gitu, dan abis ada pandangan, abis itu kita harus take action dong gitu ya. Sudah ada tujuannya pengen punya ini, take action, habis itu kita harus tahu nih ukuran-ukurannya, duitnya butuhnya berapa, rumah yang dimau seperti apa, terus mulai deh itu nyari ya gambar-gambar, model-model yang disukai kayak apa, terus ke desainer interior, terus nyari-nyari sendiri juga gitu. Akhirnya ya sambil jalan ya. Jadi waktu ngebangun rumah ini tuh sebenarnya rumahnya duitnya tuh belum ada yang 100%. Oh gitu? Jadi itu harus dengan niat yang kuat. Ini sambil jalan kerja Oriflame-nya harus bener. Karena sambil jalan ini tagihan dan pembelian bahan bangunan ini dan itu akan terus ada gitu. Dan itu jadi penyemangat ya. Ini berjalan nih tagihannya ya, jangan main-main ya kerjanya ya gitu. Karena kita kan kerja sendiri ya, kerja yang berdasarkan ini sendiri gitu. Motivasi sendiri, nggak akan ada yang nyuruh. Jadi itu yang benar-benar jadi bosku gitu. Dan akhirnya mungkin dari waktu itu nggak punya why ya, nggak punya, lagi kosong lah, lagi menikmati hidup. Begitu ada rumah ini, itu akhirnya income itu naik 2 kali lipat. Wow. 2 kali lipat. Jadi dari titik Maki mulai mikirin oke, aku mau rumah ini. Naik 2 kali lipat dan rezekinya akhirnya ada gitu. Dan kita bersyukur banget melewati 2 tahun yang serba ngirit sana sini gitu ya. Aduh, hidup sederhana tuh begini rasanya gitu. Tapi ya ala Maki. tapi akhirnya tetap keluar negeri ya, tetap jalan-jalan ya gitu. Kita harus pindah rumah, kontrak dulu lah dengan kondisi yang serba terbatas. Tapi akhirnya 2 tahun melewati masa-masa penuh dengan mengencangkan ikat pinggang itu, akhirnya oke, sekarang ada rumah yang nyaman untuk anak-anak gitu. Nyaman banget, nyaman terus apa ya, luas, lega gitu kan. Maki ini teman-teman beli rumah di belakang rumah sebelumnya, ya kan rumah ini kan sebenarnya rumah kan halamannya, nanti dikasih Mas footage rumah ya. Itu cuma buat dijadiin halaman doang. Ini sultan banget ya. Jadi beli rumah robohin halaman. Kan enggak tuh? Buat nanam cabai. Buat nanam cabai. Itu juga karena pengen bener-bener rumah yang lega buat anak-anak ya. Iya juga, itu kekuatan dari impian juga sih. Jadi kalau pengen sesuatu tuh jangan nanggung-nanggung gitu. Wow, jangan nanggung-nanggung. Waktu rumah ini kayak udah hampir ada, gini nanti jadinya bagus. Terus aku kaget tuh, hah, bagus banget ya rumah gue nanti ya. Emang Maki juga gak nyangka. Itu gitu. Rumah gede tapi kalau sempit kayaknya sayang gitu. Rumah gede ini kayaknya sayang. Terus akhirnya ini sebenarnya tanah belakang nggak dijual. Oh ya? Jadi itu ya persistensi gitu. Punya siapa nih yang di belakang ini? Kita juga nggak ada orangnya juga. Nggak ada orangnya juga. Punya siapa? Tinggal di mana? Harganya berapa? Dijual apa enggak? Itu dicari dan itu butuh waktu nggak sebentar ya, tapi Paki tuh yang benar-benar sambil dibangun gitu. Ini sambil nyari. Iya, jadi ini tembok itu sebenarnya udah ketutup. Ini pintu seharusnya tidak ketutup. Begitu ini kebeli, ini dibongkar. Wow. Untuk jadi pintu ke belakang, karena belakang udah berhasil kita beli gitu. Jadi harusnya rumah ini ya cuma segini gitu. Ya? Pas itu oke, udah dibeli, udah dibayar, bongkar. Bikin ke belakang. Dan ini jadi space yang bagus banget, karena kalau duduk di meja kerja kan lihatnya duduk bukan meja kerja ya, ini meja ngumpul ya, lihatnya langsung pemandangan. Jadi kalau mau apa-apa jangan nanggung-nanggung. Karena sebenarnya kita bisa gitu. Karena sebenarnya kita tuh resourceful. Kalaupun nggak ada namanya orang resourceful itu nggak tahu kemampuannya ya. Ada kemampuannya, ada potensi yang ada di kita sendiri gitu kan ya. Cuman nggak pernah. Kamu nggak keluarkan ketika kamu tidak dalam kondisi terdesak. Ketika kamu tidak harus ini tuh ya kependem di sini gitu. Tapi kalau kamu dalam kondisi yang kamu mau ini,
yang dimau itu jelas banget. Apa efeknya kalau aku punya itu, efeknya buat keluarga apa, itu pasti cari cara, nggak mungkin enggak, pasti cari cara. Tiap hari, iya, dan harus itu, nggak akan santai gitu. Dan aku dulu tuh nggak membayangkan kalau, aduh rumahnya bagus tapi sempit gitu. Aku pengen sekalian rumah bagus, ada halaman, dan halaman itu yang aku tulis di dream book waktu itu. Jadi begitu ada celah sedikit, oh rumah nggak ada yang nempatin. Mungkin kalau ada yang nempatin kita mesti yang, Bu dijual apa enggak? Gitu kan nggak sopan banget ya. Kan ada yang nempatin, itu udah aku yang, wow ini bisa nih jadi halaman, bisa nih gitu. Duitnya nggak ada, cari ayo gitu. Dan ternyata ada aja. Ada Duitnya aja, selalu ada. iya. Karena nyari kan, kalau kita nggak cari ya nggak ada gitu. Aku mau nanya apa lagi ya? Dia sebenarnya nanya tapi dia jadi mikir. Iya. Ini harusnya jadi acara yang santai loh, ya saudara. Ya udahlah, spot favorit Maki. Spot favorit Maki dan kenapa? Spot favorit aku banyak gitu ya, banyak. Iya sih. Aku juga sih. Salah pertanyaan. Spot favoritnya banyak. Jadi kalau kerja biasanya di kamar, karena di kamar itu ada lampunya, lampu rias sih. Cuma aku bekerja dan merias diri itu lebih banyak aku bekerja. Jadi lampu itu berguna buat aku kerja gitu. Terus kalau nggak di situ aku kerjanya, aku biasanya kalau pagi aku ke kebun depan, kebun melati, metikin bunga. Ada kebun bunga kan, lagi bikin kebun bunga mawar gitu. Itu juga dream ya. Melatinya sama Maki dipetikin pakai gunting, bawa mangkok, habis itu ditaruh di kamar biar kamarnya wangi. Ya ampun, aku merinding ya. Tolong dong satu yang matinya ya. Nanti kamu aku bawain satu batang ya. Soalnya aku nanam melati biar kayak Maki, tinggal ranting Maki. Ini nggak cocok doa. Kurang kasih sayang. Jadi spot favorit itu, terus palingan dapur gitu ya. Jadi Suka masak apa enggak? Suka makan aja ya? sebenarnya suka makan, sebenarnya suka masak, tapi kayak aku tidak menjadikan itu prioritas harus masak tiap hari gitu. Yang penting ada makanan buat anak-anak tiap hari. Jadi di rumah kan kerja ya, ngapain di rumah kerja gitu. Hiburannya apa ya, kalau pagi aku nengokin kebun-kebun bunga ya. Terus kalau hiburannya lagi masak gitu. Masak itu juga jadi sesuatu yang menghilangkan stres kan ya. Maksudnya Membanggakan nggak sih? Apa gimana? menyenangkan ya, Menyenangkan. kayak rilis apa ya. Biasanya kita lihat data, lihat ini, terus masak, terus bisa menghidangkan, terus Bisa ngeliat, dinikmati. ngeliat Paki makan gitu ya, walaupun rasa apa juga dia makan, tapi kayaknya Mungkin menghormati sekali ya. dia dikasih apa aja ya gitu. Itu juga seru Terus dapur. kayak gini kali ya, jadi me time juga buat Maki, karena dulu pernah ngerasain yang masak itu, bukan masak ya dulu ya, bikin-bikin itu karena memang harus, bukan karena pengen menyenangkan diri, ya nggak sih gitu. Kalau aku ngerasainnya tuh gitu. Dulu tuh kayak kalau mau bikin-bikin tuh, mau bikin kue misalnya nih, kayak harus dikejar waktu, dikejar deadline, itu kan capek ya kayak gitu ya. Jadi kalau sekarang tuh bisa, kapan aja aku bisa bikin kue, kapan aja aku bisa masak, itu kayaknya Kapan aja aku mau bisa, kapan aja aku tidak mau itu pun tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah itu bagus. enak ya kayak gitu ya. Sultan itu gitu ya. Mensultan-sultankan diri sendiri. Dari rumah ini ada nggak yang Maki pengen tambah lagi, atau memang udah this is perfect gitu? Untuk sekarang perfect ya. Untuk sekarang perfect, gak ada yang kurang, gak ada yang apa. Cuma aku pengen nanti suatu hari punya rumah yang di pinggir pantai. Serius sih Bu? Iya, aku pengen nanti punya rumah yang kalau aku setiap hari aku bisa dengerin suara ombak, benar-benar deket pantai, aku bisa ke pantai. Kalau Paki pengen punya rumah yang ada pekarangannya gitu. Jadi mungkin ini bukan rumah terakhir ya, tapi nanti akan ada rumah lain yang juga aku bisa tinggali dengan nyaman. Karena nanti pasti anak-anak sekolah, mungkin di sini, mungkin di luar, mungkin di Jerman, ini gitu, mungkin ya hidup ini terus ya. Jadi jangan settle gitu, jangan kalau oke, aku udah nyaman dengan ini, oke, aku di sini aja ya enggak gitu. Karena tadi ya, kalau kita nggak selalu melihat apa lagi ya, kita akan di situ-situ aja. Dan kalau kita nggak kayak
aku bisa punya yang lebih daripada ini, nggak akan nge-push diri. Terus kalaupun kita lagi ada tantangan atau apa, kita nggak bisa bangkit karena kita nggak punya view. Nanti kalau aku udah lewati tantangan ini, aku bisa menikmati apa gitu. Itu aku nunjuk aku sendiri loh, dengerin tuh. Jadi nanti kalau Ina nonton ini lagi, dengerin berulang-ulang ya, masukin ya ke sini nih. Jadi nanti pikiran sinkronin. Oke, itu sih Maki yang aku makasih banget loh Maki. Iya. Izinin nggak izinin aku datang ya. Izinin nggak izinin aku nerobos aja. Yang penting aku udah assalamualaikum ya. Udah mau mengizinkan Ina sama Emas buat ngelirik sana ke sini ke rumahnya Maki. Pasti jadi inspirasi yang bagus banget buat Ina sendiri pertama ya. Gitu. Doain Ina ya. Selalu didoain. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Bye bye.